Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Insya Allah semuanya sehat ya. Oke, yuk kembali lagi kita bercerita tentang suatu kisah yang cukup mewowkan. Oke, apa tuh kisahnya? Check it out. Check it out. Oke, check it out. Oke. Oke, teman-teman, kita cerita langsung ya. Oke. Jadi kisahnya kita kali ini tuh kejadiannya terjadi di salah satu negara Afrika. Oke. Di negara Afrika ini ada seorang wanita yang telah menikah dengan seorang laki-laki di sana dan mereka hidup bahagia. Oke. Hidup bahagia, lelakinya itu adalah pekerja keras, lelakinya itu adalah lelaki yang sukses dalam pekerjaannya, lelakinya sangat penyayang, lelakinya itu sangat peduli dengan si istri dan keluarganya. Oke. Seperti yang telah terjadi di kebanyakan halayak umumnya nih, antara suami istri tentu adalah sangat hal yang halal, hal yang biasa terjadi ketika mereka bersama, oke, karena mereka sudah menikah. Nah, masalahnya si wanita ini tanpa diketahui oleh sang suami, dia meminum pil pengontrol kehamilan. Oke, dia minum pil ini ya. Tapi suaminya tidak menaruh curiga istrinya nggak hamil-hamil, udah berapa lama menikah. Oke, dia positive thinking aja, mungkin gitu kan, positive thinking. Nah, setelah sekian lama menikah, belum punya anak juga, akhirnya si suami ini mengajak si istri untuk ngecek ke dokter, ya, untuk ngecek ke dokter. Ini kira-kira ada apa ya? Nah, oke, karena nggak mau menimbulkan kecurigaan di suaminya itu, akhirnya si istri itu menyetujui ide suaminya itu. Berangkatlah mereka ke dokter nih, ceritanya berangkat mereka ke dokter. Setelah di dokter, diperiksa, dianalisa oleh dokternya itu, dan dokternya itu menyatakan tidak ada masalah, mereka bisa hamil. Oke, normal aja, nggak ada masalah, Pak, Ibu bisa kok, insya Allah bisa punya anak, gitu kan ya ceritanya. Oke, si suami masih berpikiran positif. Oh, mungkin belum saatnya. Oke, suatu hari nanti pasti ada saatnya kita akan punya anak, gitu ya. Nah, si istri ini tetap minum pil pengontrol kehamilan. Oke, setiap kali bersama suaminya. Oke. Nah, kenapa istrinya seperti itu? Diceritakan dalam kisahnya itu adalah ternyata sang istri bisa dibilang karena suaminya itu tidak seperti berpenampilan, tidak seperti yang dia harapkan. Suaminya itu tidak mungkin di mata istrinya tidak menyenangkan istrinya. Penampilannya mungkin, mungkin kurang enak dilihat, gitu kan, atau pokoknya istrinya merasa suaminya itu gitu. Oke. Nah, jadi si istrinya itu tidak berkeinginan punya anak dari sang suami, gitu kan ya. Nah, tapi di sisi lain sang istri ingin punya anak. Nah, loh, ini bagaimana? Gitu ya. Tahu nggak apa yang dilakukan oleh istrinya di belakang suaminya? Si istrinya itu punya ide untuk menghubungi mantan suaminya. Nah, mantan suaminya itu baru ini punya ide.
Dicari mantan suaminya itu, oke. Nah, ternyata dilihat mantan suaminya itu sudah menikah. Sudah menikah mantan suaminya itu. Tapi dia tahu ya. Sorry, banyak gangguan suara-suara di sini. Mohon dimaklumi ya. Oke. Oke, balik lagi ke mantan suaminya si perempuan itu. Nah, mantan suaminya itu ternyata adalah seorang womanizer, oke, atau apa ya, playboy gitu ya. Jadi oke aja waktu si perempuan itu telepon. Halo, apa kabar? CLBK lah cerita. Udah. Nah, akhirnya mereka ketemuan, jadian dan barengan seperti layaknya suami istri. Nah, hamilah dia dengan anak pertama dari selingkuhannya itu. Nah, hamil itu, nah, suaminya si perempuan itu seneng, wah istri saya hamil, akhirnya istri saya hamil, alhamdulillah istri saya hamil. Bahagia dong, makanya bahagia dong, udah lama gitu ya ditungguin tuh anak tuh udah lama banget gitu kan, akhirnya ada di bisa gendong, bisa main gitu kan ya. Nah, udah sekali ngelahirin, oke. Habis ngelahirin lagi, berapa lama kemudian si istri tuh hamil lagi. Of course, suaminya itu sangat senang sekali, senang banget, oke gitu. Anak kedua lahir. Udah lahiran, hamil lagi. Tokcer, alhamdulillah kata suami. 3 anaknya, 3 sekarang anak saya. Karunia berkah yang teramat sangat besar. Saya udah menantikan lama sekali. Oke. Nah, ceritanya sampailah si istri itu hamil anak yang keempat. Nah, anak keempat ini biasa, hamil biasa, ditunggu-tunggu, dimanja-manja istrinya, pokoknya bahagia, surga dunia ada deh di istrinya itu. Nah, udah gitu, lahirlah. Singkat cerita, lahirlah anak keempat. Ya, oke, lahir keempat. Masih nggak curiga juga suaminya itu masih nggak curiga juga gitu. Saking positif thinkingnya suaminya, baik juga sih, tapi ya teman-teman bisa menilai sendiri lah keadaannya kayak gitu. Bukan ceritain kayak gitu. Nah, udah anak keempat lahir, dengan rasa kebahagiaan dan masih belum ada kecurigaan, oke. Si istri itu masih tenang, masih bahagia, masih anakku cakep-cakep, anakku imut semuanya. Oke. Mereka hidup bahagia intinya. Tidak ada masalah, tidak ada hal yang terjadi dan tidak terbongkar. Masya Allah, tidak terbongkar sedikit pun. Nah, suatu hari, bagus ya, hampir sempurna ya. Tentang hal ini, teman-teman sendiri deh yang bisa bisa menyimpulkan apa, kenapa, bagaimana ya. Oke. Kita lanjut lagi ceritanya. Nah, suatu hari ternyata si suami itu ikut lotre. Nah, ikut lotre, menang tuh suami. Menang lotre suaminya. Lo tahu nggak lotrenya apa tuh? Jalan-jalan ke Amerika. Wow, aku juga mau jalan-jalan ke Amerika. Siapa sih yang nggak mau? Ya aku juga mau gitu kan. Menang tuh lotre, jalan-jalan ke Amerika ceritanya. Masya Allah, seneng. Yes. Menang lotre gitu. Nah, dikasih tahu lah ke istrinya, Mama, aku menang lotre nih. Kasih tahu anaknya, Papa menang lotre, ore. Ya, seneng nih semua yang ceritanya pada papahnya menang lotre nih, kan ya. Yes,
jalan. Yes, jalan-jalan semuanya. Nah, tapi tiba-tiba si istri diam. Diam. Aduh. Nih, di ceritanya dia curhatnya kayak gini. Aduh. Nanti apply visanya harus ada syarat tes DNA. Ini gimana? Harus tes DNA. Gitu kan. Dia bingung tuh. Gimana ntar kalau ketahuan sama suamiku? Gimana nih? Gitu kan. Nah, nanya dia sama itunya, sama penyiar radionya. Mbak penyiar radio, dear penyiar radio. Tolong aku dong solusinya gimana? Nah lo, pusing deh. Aku juga pusing mikirinnya jawabannya gimana coba. Yuk, yang punya jawaban silakan komentar. Oke. Hari ini udah dulu ya. Udah adzan maghrib. Kita lanjut lagi besok. Oke, see you.